Perkenalkan, nama saya Madinata Kusuma Putra, NIM 2022, 6212, 2005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur perilaku. Kata perilaku menunjukkan manusia dalam aktivitas secara fisik. Kebiasaan mental dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya, menurut Drucker. Topik yang akan dibahas yaitu lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan, faktor yang terlibat, aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Lingkungan yang mempengaruhi perilaku manusia. Beberapa ahli atau analis membedakan lingkungan menjadi lingkungan fisik dan sosial atau lingkungan psikologikal dan behavioral. Kategorisasi ini bergantung pada kegunaannya, menurut Porteus. Di sini terdapat lingkungan fisik yang terdiri atas tatar geografis seperti tanah, apakah tanahnya curam atau datar, itu mempengaruhi pada bangunan. Yang kedua, lingkungan sosial terdiri atas organisasi sosial kelompok interpersonal. Seperti di pemukiman terdapat banjar, di mana itu menjadi tempat berkumpul individu-individu di perumahan. Lingkungan psikologikal terdiri atas imaji yang dimiliki orang dalam benaknya, seperti tempat makan. Seperti tempat makan yang menggunakan warna merah membuat pengunjung menjadi lapar dan memancing pengunjung untuk memesan makanan, yang merupakan termasuk lingkungan behavioral juga. Perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan. Proses dan pola perilaku manusia dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu proses individual dan proses sosial. Proses individual meliputi hal-hal sebagai berikut. Persepsi lingkungan, yaitu proses bagaimana manusia menerima informasi mengenai lingkungan sekitarnya ke dalam pikiran manusia. Seperti tempat mengantre di bioskop itu menggunakan alur zigzag yang membuat pengunjung harus mengikuti pola itu untuk menuju ke bioskop. Kognisi spasial yaitu keragaman proses berpikir selanjutnya mengorganisasikan, menyimpan, dan mengingat kembali informasi mengenai lokasi, jarak, dan tatanan dalam lingkungan fisik. Perilaku spasial yaitu penunjukan hasil yang termanifestasikan dalam tindakan dan respon seseorang, termasuk deskripsi dan preferensi personal, respon emosional, ataupun evaluasi kecenderungan perilaku yang muncul dalam interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya. Seperti bangunan sejarah yang contohnya itu monumental bom Bali,
itu memberi kesan sedih. Contohnya seperti itu. Proses individual mengacu pada skema pendekatan perilaku berikut yang menggambarkan hubungan antara lingkungan dan proses perilaku individu. Pemanfaatan lingkungan itu menghasilkan persepsi dan koneksi serta afeksi, juga perilaku spasial, kognisi atau pemikiran, dan afeksi atau munculnya perasaan itu menurun ke respon emosional dan menciptakan skema. Selanjutnya menimbulkan motivasi di perilaku spasial, menurun menjadi persepsi terhadap hasil perilaku yang menciptakan skema serta motivasi. Juga begitu sebaliknya, bisa langsung ke persepsi. Faktor yang terlibat dalam arsitektur perilaku. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan faktor yang terlibat. Di sini setting itu seperti konteks politikal, ekonomi, dan sejarahnya, itu manusia atau individu, itu budaya. Aspek-aspek perilaku dalam perancangan arsitektur. Di sini terdapat aspek gambar aspek perilaku dalam perancangan arsitektur, dimulai dari yang dipusatkan dari desainer, itu tujuan, itu menciptakan medium yang termasuk dengan estetika dan menghasilkan objek. Setelah itu, yang telah diciptakan desainer itu memberi dampak pada seorang pengamat atau pengguna. Dampak pada pengamat atau pengguna itu melihat objek atau lingkungan, menggunakan lingkungan yang terdapat prinsip pengalaman lingkungan dari pengguna, itu menciptakan medium dan implikasi untuk desain. Kasus studi rumah ramah lansia di Manado. Batasan lanjut usia dapat ditinjau dari aspek biologi, sosial, dan usia. Pemilihan lokasi tapak digunakan memiliki kriteria seperti aspek kemudahan teknis, aksesibilitas lingkungan, visibilitas, studi pendukung terkait aspek tapak dan lingkungan seperti sebagai wadah untuk menjalani proses penuaan di hari tua, dan sebagai tempat berbagi cerita juga berbagi ilmu yang bermanfaat. Tema arsitektur perilaku yang diimplementasi pada bangunan rumah ramah lansia di Manado menggunakan pola tata masa klaster, sistem sirkulasinya yang menerus, konfigurasi masa bangunan yang sederhana, tata ruang dalam dengan konsep perletakan akses penghubung ruang dalam dan ruang luar harus sejalan,
dan sesuai dengan konsep rencana tata tapak dan konsep konfigurasi masa bangunan. Rancangan interior dalam yang didesain sesuai dengan kebutuhan para lansia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.